mujizat Tuhan. Karena di kemarin kita juga sempat berdiskusi tentang mujizat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang bersama, berkumpul bersama, berjemaat bersama Tuhan, belajar bersama kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti, supaya kami memahami setiap hari ke hari iman kami bertambah-tambah. Bukan kami bertambah lemah, tapi kami bertambah kuat. Untuk kami Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. 2 Tesalonika 2 ayat 9, kita baca bersama-sama. Sampai ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kedatangan si penduarga itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Bapak Ibu, saking terlalu seringnya kita berkata bahwa banyak sekali mujizat palsu, sampai banyak orang bilang Pak Firman tuh nggak percaya mujizat ternyata. Sampai begitu. Saking kita berbicara hati-hati, banyak sekali mujizat palsu. Mujizat palsu itu bukan berarti tidak ada mujizat yang asli, gitu maksudnya begitu. Bukan berarti kita tidak percaya dengan mujizat yang asli. Tetapi tidak bisa dipungkiri, mujizat palsu itu yang harus kita tekankan. Kemarin Injil Teguh kasih tahu di internet, bilang itu dan Pak, ada yang itu uji nyali, yang orang Kristen tidak kesurupan katanya. Yang orang Kristen tidak kesurupan malah bisa lihat itu penting-penting gitu, iblisnya itu katanya. Saya bilang, sekarang ada 2 orang, bukan hanya Kristen, bukan hanya Islam. Itu orang-orang tidak mengerti tentang ini, tentang kekristenan dengan benar. Ada 2 orang Islam misalnya, yang satu kesurupan, yang lain tidak. Terus ada kebetulan di situ ada 1 orang Kristen, 1 orang Islam. Yang orang Islam kesurupan, yang orang Kristen enggak. Tapi orang Kristennya bisa lihat itu hantunya dan dia teging-teging dan kejar-kejar. Saya bilang ini kacau. Sampai itu kejadian yang biasa. Itu hal-hal yang biasa. Dan bahkan banyak orang ateis malah nggak kesurupan. Pak Kinsu cerita sama saya, itu di Waikapas. Jam 6 sore mau menjelang malam begitu. Itu ada 2 orang bule. Malah pergi ke hutan Waikapas, malam-malam pergi ke tengah hutan. Mereka jangan Pak, bahaya, mereka bilang, mereka larang bahaya. Banyak ini, banyak itu, banyak demit, banyak setan, banyak
binatang buas, mereka malah pergi ke sana ke tengah malam. Orang bule, kenapa? Karena mereka mau teliti. Ada apa hutan itu malam-malam? Gitu. Jadi bukan masalah itu. Jadi kita harus dengan jeli melihat. Coba bayangkan, saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang pada saat altar call. Ini kita bicara mujizat palsu dulu, nanti kita bicara mujizat asli. Pada saat altar call, itu orang itu dibuat tumbang. Setelah dibuat tumbang, terus bangun. Terus apa lagi hasilnya? Nggak ada lagi begitu. Begitu terus berulang-ulang. Saya perhatikan. Saya perhatiin itu bukan apa-apanya. Saya perhatiin itu orang itu dibuat tumbang gitu ya. Tergeletak gitu ya. Setelah tergeletak, dia bangun lagi. Sudah itu selesai. Loh, ngapain dia bangun, dibikin tergeletak begitu? Sudah gitu dibuat, sudah gitu terus bangun, terus nggak ada apa-apa lagi. Kirain habis tertidur gitu, terus ada apa gitu maksudnya. Nggak ada. Habis tertidur, bangun ya sudah. Saya duduk seperti biasa. Begitu terus berulang-ulang. Begitu dibilang. Saya hanya menekankan ada mujizat-mujizat palsu. Dan semakin menjelang akhir zaman, mujizat-mujizat palsu itu akan selalu tampil semakin banyak dan bervariasi. Apakah tujuan mujizat palsu ini? Tujuan mujizat palsu ini adalah merusak jiwa-jiwa. Tentu ini tidak bertujuan untuk menyelamatkan jiwa mujizat palsu ini. Bahkan malah merusak jiwa-jiwa itu, menghancurkan jiwa-jiwa itu. Nah, ini mujizat palsu. Ajaib memang, sama-sama ajaib, sama-sama luar biasa. Kejadiannya sama-sama luar biasa, namanya juga mujizat. Tetapi palsunya kenapa? Karena merusak jiwa orang. Merusak. Bayangkan. Iblis itu paling tahu orang sakit seperti apa. Iblis itu paling tahu orang sakit itu seperti apa. Orang sakit itu, jangankan nggak bangun 10 hari. Ada orang yang saking ketakutan, nggak ada rasa apa-apa aja. Sakit apa saya? Sampai ketakutan sekali. Iblis itu paling tahu. Paling tahu orang sakit. Ciri orang sakit itu Pak, maunya sembuh. Orang sakit. Orang sehat bisa ngomong, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mengasihi Juru Selamat saya, haleluya. Itu orang sehat. Orang sehat itu. Orang sakit. Maka saya sangat memacungkan jempol dengan gembala api. Itu sakitnya tidak main-main. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan penyakit kanker itu memang menjalar seperti kanker katanya. Saya lihat dari baca Alkitab itu kata menjalarnya saya sudah ngeri. Menjalarnya itu rupanya bukan kayak seperti dipercepat, akarnya dipercepat gitu, sudah selesai gitu. Menjalarnya itu pelan-pelan, jadi ibaratnya kalau hati kita itu ditusuk pelan-pelan, sakit, dibikin sakit, pelan-pelan, terus mati. Itu kata. Itu kata menjalar. Luar biasa. Saya baca dari kata menjalar seperti kanker. Dari kata merambat menjalar ini sudah tahu itu bahaya sekali. Ngeri. Jadi orang sakit itu Pak, kalau dia sudah sakit, didatangi sama siapa saja, iya, ayo. Datengin sama dukun, iya. Datengin sama pendeta, iya. Datengin sama romo, iya. Datengin sama ustadz, iya. Datengin sama siapa saja, iya. Dikasih obat ini, iya. Ini loh akar daun dewa, iya. Ini loh kasih pengobatan alternatif dari Bandung ini yang terkenal itu, iya. Pokoknya iya semua. Nggak ada yang tidak. Dulu waktu sehat, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Yesus juru selamat kita satu-satunya. Sekalipun dunia bergoyang, saya tetap percaya kepada Yesus. Saya tidak mau menyimpang iman saya. Belum sakit, kalau sudah sakit. Istri saya pernah ajak seseorang PK, kawan sekelasnya Vivian.
diajak ke apa? Statusnya Yesus, selamat Yesus terus. Pada waktu itu dia sakit. Bukan sakit, kehilangan sesuatu. Bukan sakit, sorry. Malah kehilangan sesuatu apa? Perginya kemana? Perginya ke Tepa. Waduh. Perginya ke Tepa dan dia tahu itu dompetnya masih ada di situ katanya. Dompetnya ada di jalanan sekitar itu. Dompetnya ada dibuang di jalanan itu. Pergi ke Tepa. Baru dompetnya hilang, belum nyawanya yang mau hilang. Makanya saya kemarin waktu beli sepotong di depan rumah sakit Geraha Pusaka, orang paling jeli kalau mau berbisnis modalnya gede, bisnis sama rumah sakit, nggak ada kenal sepi. Kalau komputer bisa kenal sepi, Pak. Jual kulkas, jual TV bisa kenal sepi. Jual onderdil motor mobil bisa kenal sepi. Kalau rumah sakit itu nggak kenal sepi, pasti ada aja. Lebaran ada aja yang masuk. Mau krisis moneter kayak gimana, ada aja yang masuk rumah sakit. Orang sakit. Dan di bisnis inilah, dan yang di kasus seperti inilah iblis bisa ambil masalah. Dan bisa bikin mujizat-mujizat palsu. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, apakah mujizat yang asli yang dari Tuhan? Mujizat yang asli yang dari Tuhan itu yang pertama, itu tentu menyelamatkan. Karena itu ada kekuatan Injil yang kokoh katanya di dalam Roma pasal 1. Itu menyelamatkan jiwa. Kedua, tujuan mujizat Tuhan itu seperti kerucut begini kalau kita mau lihat. Ini kerucut dari atas sampai ke bawah gitu, mengerucut begini. Dari atas sampai ke bawah ini mengerucut, itu tujuannya untuk apa? Supaya orang diselamatkan, itu mujizat Tuhan. Jadi dari sini itu ya bisa saja orang musyrik pernah mendapat mujizat, orang Buddha dapat mujizat, orang nggak mengenal Tuhan dapat mujizat, orang ateis bisa mengenal mujizat, bisa dapat mujizat dari Tuhan, bisa. Jangan salah, jangan hanya orang Kristen aja dapat mujizat, semua bisa dapat mujizat, kerucut sampai melebar begini. Nanti akan mengerucut, perhatikan ya, sampai ke titik di sini. Titik apa? Titik memelihara jiwa. Setelah dikerucutkan begini, diselamatkan, penuh dengan mujizat sampai dipelihara jiwa. Makanya Tuhan kasih wewenang mandat kepada murid-muridnya untuk untuk membangun jemaat lokal. Karena itu tanggungan untuk memelihara jiwa. Jadi dari atas begini sampai ke sini. Nah kalau itu mujizat hanya mengumpat datang sembuh, tidak ada tujuan apapun, tidak ada tujuan untuk memelihara jiwa seseorang, itu bisa dipastikan akan merusak jiwa orang. Itulah sebabnya saya sangat percaya dengan mujizat Tuhan. Yakin saya percaya sekali. Saya kalau bicara mujizat Tuhan itu merinding. Bayangkan, saya bisa datang ke tempat ini dengan berani, dengan gagah berani. Padahal kalau dipikir-pikir saya ngeri juga bahwa bayi umur Livia itu seperti Kaira ini. Bayangin, saya mau ambil Bapak Ibu merenung di sini. Pada waktu itu saya mengembalakan jemaat di Gading Serpong. Jemaat di Gading Serpong nggak sedikit jemaat. Itu jemaatnya. Nah, ini betul-betul luar biasa. Tapi saya waktu ada misi datang ke perintah datang supaya saya pergi ke Lampung, saya nggak tahu Lampung itu apa. Setahu saya Lampung itu Palembang gitu kan. Nggak taunya Lampung ini tengah-tengahnya Palembang. Saya pergi ke tempat ini. Saya bikin di sini, saya ini di sini. Tentu penyertaan Tuhan pasti ada. Saya melihat di sini begini. Jangan sampai kita ini tidak percaya dengan mujizat. Itu malah saya mau tekankan di sini. Kita tuh harus sangat percaya kepada mujizat. Harus sangat percaya. Saya itu selalu konsisten untuk hal ini. Apa? Memelihara jiwa. Jadi Tuhan pasti akan tumpahkan mujizat-mujizatnya itu mengerucut begini kepada gereja ini. Itu pasti. Saya yakin seyakin-yakinnya. Dan itu sudah terbukti. Jadi
begitu banyak mujizat itu akan berlimpah sampai kepada mengerucut kepada gereja ini. Karena kita yakini gereja kita ini benar. Tegas mengajarkan kebenaran. Mengerucut begini. Maka perhatikan. Pertemuan jemaat-jemaat ini penuh dengan mujizat. Lu perhatikan. Gak ada yang gak ada dengan penuh dengan mujizat. Waktu saya ketemu dengan Pak Haryono, itu sebelumnya itu di toko itu katanya TV bisa nyala sendiri kencang-kencang. Sudah mau datang ke sini jatuh dari tangga, didatengin sama pelayan-pelayan gereja lain supaya saya bertobat. Coba ya, aneh juga. Siapalah kita? Pada saat kita menemukan pendalaman Alkitab di dunia asli, itu sebenarnya karena orang nggak suka dengan saya. Saya ajarin PA, dia itu orang keceplosan. Benar Pak Firman, saya mau setiap hari. Jangan setiap hari Pak, saya bilang. Waktu itu saya masih boncengan sama istri saya. Jadi kalau saya PA-in dia, istri saya jemput anak saya sekolah gitu. Waktu itu gitu. Jangan setiap hari, seminggu sekali aja, saya bilang. Wah, terlalu sedikit. Seminggu 3 kali lah katanya. Udahlah nggak usah, seminggu 2 kali, saya bilang gitu. Ya udah nih, seminggu 2 kali siap. Hari pertama Pak, siap ya. Saya tahu lupa tuh hari Selasa Pak ya, Pak itu lupa sekali. Dia siap. Jam 8 teng, dia udah siap nunggu di situ. Wah, siap. Puji Tuhan. Tuhan datangkan jiwa baru lagi. Nyanyinya bukan lagi biar kawan lain menghilang. Kalau lagu ini kan lagunya selalu biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Lagunya selalu begitu terus kita karena sedikit. Nah, saya PA lagi sekali, 2 kali. 2 kali mereka tahu, orang-orang di sekitar kawan-kawannya tahu saya PA di sana. Mulai dari kencang. Entah mau ngomong apa saya nggak tahu. 2 kali. Baru jalan 3 kali atau 4 kali atau berapa kali ya, saya lupa. Langsung dia bilang, Pak Firman, ya, saya ada kawan bagus sekali. Dia suka tanya-tanya, kita PA di sana saja. Saya pikir maksudnya supaya nambah orang gitu. Nah, PA tempat Pak Jonathan. PA di tempat Pak Jonathan. Memangnya dia ikut sekali 2 kali. Lama-lama kok kita orang ini nggak kayak ini nih. Ini malah lari dong. Wah, ini lucu ini. Rupanya dia mau menghindar dari saya, dilemparin ke orang lain. Bodoh juga. Bodoh. Saya katakan bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam kebenaran itu mujizat selalu mengikuti. Dia mereka tidak tahu. Nah mungkin orang yang mempertahankan kebenaran itu tidak Tuhan perhatikan dengan mujizat-mujizat yang spesial. Akhirnya menghilang. Begitu keluarga Pak Jonathan, PA, semua basecamp di situ malah diteror. Kamu kan yang bawa saya, kenapa kamu malah ikut? Kenapa malah kamu kecantol katanya? Jadi nggak boleh kecantol. Maksudnya saya supaya disekap sama Pak Kalangan, kalau sama Pak Yo disekap itu supaya nggak kenal kebenaran, disekap, saya dikeroyok begitu supaya saya mental. Nggak bisa. Namanya kebenaran itu dicari orang. Dicari orang. Wah, luar biasa ini. Beberapa tahun yang lalu, sekitar, nih ceritanya itu tahunnya sekitar, mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Pak Solik itu ajak saya untuk nginjilin satu bapak. Bapak itu punya bengkel katanya, di Sarijo sana, mana itu ceritanya itu. Ayo Pak, ayo kita ke sana. Tolong Pak Firman ke sana.
sekarang ngomong di sini. Kaget Pak Solikin bilang, "Pak, jangan ada di sini," katanya. Saya bilang, "Pak, itu nggak terjadi apa itu kebetulan. Sejarah itu selalu ada dan itu mujizat." Nah sekarang saya mau beritahu Bapak Ibu jemaat sekalian. Begini, saya ini tidak bohong. Pada waktu saya berbincang-bincang dengan Dr. Strauss itu keluar dari mulutnya sendiri bilang, "Firman, kalau kamu terdesak, kalau kamu membutuhkan bantuan saya, jangan segan-segan minta sama saya." Terus orang bule kalau sudah ngomong begitu kan udah nggak bisa ini. Setelah pulang, saya sedangnya minta ampun. Senang sekali. Wah, Tuhan, dapat tanah ini nanti. Dari luar negeri saya dapat tanah. Betul saya bilang sama istri saya, "Wih, tanah kita ini. Gimana kita ini? Olah apa ini?" Pulang-pulang saya mulai mikir, nggak bisa. Dibilang gila nggak apa-apa saya. Sekarang dibilang sok kaya nggak apa-apa. Jangan ngomong apapun kekurangan kita. Kenapa? Ini rumusnya. Tadi Tuhan mau datangkan mujizat itu jeda itu sampai mengerucut begini. Mengerucut kepada apa? Memelihara jiwa, yaitu apa? Kumpulan jemaat. Ini mujizat yang sungguh-sungguh tidak palsu, asli punya. Jadi mujizat dari Tuhan itu akan ditumpahkan kepada jemaat lokal ini. Itu tidak bisa tidak. Begitu. Kalau saya ambil dana itu, nanti kejadian jemaat ini kayak di Kalimantan. Apa di Kalimantan Utara? Di Kalimantan tuh gerejanya gede, besar. Tapi jemaatnya nggak saling memiliki, nggak merasa memiliki. Kenapa? Karena nggak merasa membangun, nggak merasa berkorban. Siapa yang berkorban? Orang bule. Dana dari bule. Entah kenapa kejadiannya orang bule itu cabut semua. Mungkin semua Pak. Sampai kemarin itu Pak sudah kita mau beli itu yang misalnya itu setelah Alkitab yang ditutup itu kita mau beli katanya. Bisa begitu. Dan mutunya semuanya tidak memperjuangkan semua. Ya kalau bulenya keluar ya dana udah nggak keluar ya udah habis semua, berantakan semua, kacau semua. Wah saya nggak mau begitu, saya nggak mau begitu. Bapak Ibu cuma sekalian, kalau kita percaya mujizat, hingga nanti malam saya terbang. Tuhan, tapi saya tanya dulu sebelumnya malam ini, yang sudah siap terima mujizat siapa? Kalau belum siap jangan. Hingga nanti malam, Tuhan, tumpahkan mujizat kepada keluarga ini, karena keluarga ini sudah siap. Maksudnya siap kenapa? Jemaat ini sudah benar, tidak mencari berkat, tidak mencari harta materi, tinggal perlu kesadaran bahwa Tuhan memang akan berikan apa? Kepercayaan kepada kita, bukan materi tapi kepercayaan kepada kita. Begitu. Saya selalu bilang, diskusi sama istri saya, begini. Kita ini cukup aja, cukup. Berkat kita cukup aja, jangan sampai melimpah. Kita lebih happy yang diberkati Tuhan itu jemaat-jemaat. Setiap anggota jemaat itu diberkati, itu saya lebih senang. Jangan saya. Waduh. Benar Pak, itu saya menangis kadang-kadang kalau saya suatu ketika ada, nggak sering, misalnya ada orderan malah melimpah gitu, saya malah sedih-sedih, bukan senang. Malah saya, kok bukan jemaat? Seharusnya mereka. Rumusnya harus begitu. Jadi setiap anggota jemaat akan ditumpahkan segala mujizat dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita.
Tinggal kita siap apa tidak. Ya, siap dong harusnya. Orang terima kok nggak siap. Nanti kalau tidak siap, dikasih orang lain. Atau melalui orang lain. Kan kacau. Melalui dokter Strauss. Wih. Betapa kita sedihnya loh Tuhan. Kok melalui orang Amerika? Kita maunya melalui di sini. Saya sudah perhatikan pertumbuhan jemaat grafik. Itu betul-betul yang dipakai itu adalah jemaat. Dan kita mau memulainya dari situ. Tinggal kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami siap. Kirim kepada saya. Karena pasti akan nyampe kepada Tuhan. Pasti. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini lucu. Satu terbukti. Terbuktinya begini. Suatu ketika saya sudah kolek. Betul-betul sudah habis. Sebelum berkenalan dengan beberapa orang kita, itu prosesnya begini. Prosesnya keluarga Pak Jimmy pindah, keluarga Pak Solihin pindah. Itu proses seperti ganti kulit. Dan keuangan kami betul-betul habis, luar biasa. Sampai saya terduduk di sini. Tuhan, saya ini mesti mundur atau gimana? Mundur itu maksudnya gini, saya mesti pergi pulang ke Jakarta, bawa anak istri pulang ke Jakarta. Ini kejadian betul-betul. Anak istri pulang ke Jakarta, terus saya tiap minggu weekend ke sini cari duitnya di Jakarta, atau bagaimana? Tapi dalam hati nurani saya, kalau saya seperti itu saya pasti kalah, nggak efektif. Bagaimana cari duitnya di sana, pelayanannya di sini? Wah, kacau sekali, berantakan sekali. Pasti kacau. Itu jawabnya nggak lama, betul-betul. Jawabnya nggak lama. Saya tahan waktu itu saudara Somi, kamu jangan pergi dulu ya. Kamu ikut saya sehari lagi saja, saya bilang. Saya mau ikut sehari lagi saja sama saya. 1 hari aja. Coba lihat jawaban Tuhan. Ah, Bapak katanya. Sampai dia bilang begitu loh. Sampai kayak karismatik aja kamu bilang, dia bilang begitu loh. Ini memang betul-betul detik terakhir. Waktu itu hari Selasa ya kalau nggak salah ya. Jadi suami, kamu jangan pulang dulu. Kamu tunggu saya sehari 2 hari ini. Nanti tunggu jawaban Tuhan. Ini maksud seperti kayak seolah-olah memang betul-betul, waduh Bapak ini karismatis. Udah saya kasihan dan Bapak. Nanti ada saya malah tambah susah. Memang betul-betul susah. Untuk makan kita aja susah, apalagi tambah suami pikir begitu waktu itu. Jadi suami merasa nggak enak, dia mau pergi ke grafik saja. Tunggu sehari 2 hari. Saya masih kuat lah kalau sehari 2 hari. Udahlah, Pak. Kasihan saya lihat Bapak. Pergi lagi. Maksudnya lebih baik saya nggak lihat kesusahan Bapak. Itu suami. Suami belum sampai waktu itu pergi, belum sampai ke Jakarta, saya sudah ditelepon. Pak, tolong pasangkan harddisk. Wah, itu langsung ada servisan di situ. Wah, dari situ saya pulang ke suami. Sudah saya bilang jangan pulang ya sudahlah. Belajar di sana. Kamu lihat saya berhasilnya saya. Sekalipun tidak berlebih-lebihan, tetapi Tuhan pasti menyertai. Dan Bapak Ibu, jemaat sekalian, coba kita perhatikan ini mujizat. Mujizat ini Tuhan akan tumpahkan kepada kita, itu pasti. Karena tidak bisa tidak, bahkan kepada Firaun saja waktu itu. Kalau orang itu tidak percaya Musa, kasih mujizat ini supaya dia percaya. Kalau tidak percaya juga kasih mujizat ini lagi. Tentu orang lain tidak mau melihat kita punya gereja ini. Aduh, orangnya itu gak ada percaya mujizat, orangnya susah-susah semua, keras-keras kepala semua. Kalau ngomong sininya nggak keluar, putus-putus. Waduh, jadi dikenalnya seperti itu. Lain kalau ceritanya, luar biasa ya. Itu gereja jangan main-main ya. Disertai Tuhan itu. Dulu saya tahu itu gereja seperti apa, sekarang bagaimana. Wah, luar
Orang-orang begini kata mengasihi Tuhan, luar biasa mengasihi Tuhan. Apa itu cuma sebenarnya? Mujizat itu masih terus berlangsung. Cuma saya mau bertanya, tolong dijawab dalam hati. Siap nggak kita terima mujizat-mujizat? Siap lah. Siap kan? Siap. Daripada orang lain yang terima, Pak. Untuk menopang jemaat ini, kalau kita sendiri tidak siap terima, tinggal terima saja. Orang lain yang dikirim. Itu rumus. Gak bisa enggak? Kita tidak mau begitu. Kita yang terima. Bapak Ibu cuma sekalian, Tuhan punya kepentingan untuk membereskan semuanya. Karena apa? Memang mujizat-mujizat palsu banyak sekali. Tetapi Tuhan juga menyertai mujizat-mujizat yang asli. Yang asli itu digulirkan terus, diberikan terus kepada kita. Kemarin saya cerita begini. Di Indonesia ini, gereja GB Agrape itu adalah gereja yang contoh, gereja yang diberkati. Tidak ada gereja yang setiap hari kasih makan 200 orang itu dalam satu hari ngasih makan 3 kali sehari 200 orang. Nggak ada. Gereja mana? Gereja yang cuma ribuan itu nggak ada. Itu cuma minggu aja, Pak. Minggu kumpul mereka. Wah. Kumpul di hotel di mana begitu. Sudah gitu nggak ada. Pekerjaannya tiap seminggu sekali kumpul, cuma begitu. Isinya cuma itu. Ini kenapa ini? 200 orang setiap hari. Kalau masak itu Pak ngeri. Nih, sekali masak nasi itu langsung yang segede ini. Sampai Pak Budi bilang, woi, si anu makanya kapal keruk. Makanya mahasiswa kapal keruk. Ya mereka nggak jajan, Pak. Nggak punya uang, nggak jajan. Jajannya apa? Makannya apa? Nasi itu lah banyak. Wah, luar biasa. Ayo Go ya, pengalaman kita ya Go ya. Terus ada lagi, ya wajar kalau makannya, kalau kita di sini kan 5 porsi, bawang merahnya 5, bawang putihnya 2, misalnya kan gitu. Di sana ya masak 200